Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ika Devi Royuningsih, biasa dipanggil dengan Bu Ika. Kali ini akan kita bahas materi tentang teks laporan hasil observasi. Apa toh laporan hasil observasi itu? Teks laporan hasil observasi adalah sebuah tulisan yang mempunyai tujuan untuk menyampaikan informasi dari hasil observasi atau pengamatan dari yang diamati dengan sebenar-benarnya, dengan jelas ya. Jadi teks laporan hasil observasi ini nanti akan memberikan informasi mengenai objek yang diteliti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misal di sana nanti ada objek yang diamati itu memang pengamatanmu di sana objeknya memang jelek ya, diinformasikan bahwa objek ini jelek. Nah, seperti itu. Kalau memang objeknya bagus, yang diamati bagus, ya diinformasikan dengan sebaik mungkin bahwa objek tersebut benar-benar bagus. Lanjut ke struktur teks observasi, ada 3. Yang pertama yaitu definisi umum. Definisi umum itu yaitu memberikan gambaran umum tentang objek yang diamati. Ini merupakan awalan sebelum masuk ke intinya. Jadi misal kalian akan membahas tentang jeruk. Apa toh jeruk itu? Jeruk adalah, itu merupakan definisi umum. Jadi dia menjelaskan bagian umum dari objek tersebut. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu memberikan penjelasan secara detail tentang objek yang diamati. Nah, bentuknya bagaimana, jenisnya apa saja. Nah, itu nanti dibahas di bagian deskripsi bagian. Lalu yang ketiga ada deskripsi manfaat. Nah, di sini haknya penulis. Penulis bisa memberikan manfaat yang sejelas-jelasnya apa manfaat dari objek yang diamati. Tadi kan sudah kita bahas bahwa kita akan review atau meneliti tentang jeruk. Nah, di definisi umum yaitu dijelaskan dulu apa itu jeruk, lalu deskripsi bagiannya yaitu jenisnya apa saja, lalu bentuknya bagaimana. Nah, terus nanti kandungannya apa saja. Nah, terus di terakhir penulis bisa memberikan penjelasan mengenai manfaat dari jeruk tersebut atau manfaat dari objek yang diamati. Lalu ada ciri kebahasaan teks laporan observasi. Nah, ciri kebahasaan teks laporan observasi itu ada 4. Yang pertama yaitu frasa, yang kedua afiksasi, yang ketiga kalimat definisi, dan yang keempat adalah kalimat simpleks dan kompleks. Yang pertama yaitu frasa. Frasa itu adalah gabungan dari 2 kata yang non predikatif dan membentuk satu fungsi. Frasa ini nanti dibagi menjadi 4. Yang pertama frasa nominal, yang kedua frasa verbal, yang ketiga frasa adjektifal, dan yang keempat adalah frasa preposisional. Frasa nominal yaitu frasa yang unsur pembentukannya berinti kata benda. Kalau saya pribadi menyebutkan bahwa frasa nominal itu bisa kalian sebut dengan kata benda. Yang kedua yaitu frasa verbal atau frasa yang unsur pembentukannya berinti kata kerja. Langsung saja kita garis bawahi kata kerja. Verbal berarti frasa yang mengandung kata kerja. Yang ketiga yaitu frasa adjektifal, yaitu frasa yang mengandung kata sifat. Langsung kita garis bawahi bahwa frasa adjektifal adalah frasa yang mengandung kata sifat atau kata sifatnya. Terus frasa preposisional, preposisi, jadi frasa yang unsur pembentukannya menggunakan kata depan. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Lalu yang kedua tadi ciri kebahasaannya yaitu afiksasi. Afiksasi itu ada 4. Yang pertama yaitu prefiks, yang kedua infiks, yang ketiga sufiks, dan yang keempat konfiks. Nah, yang pertama yaitu prefiks. Prefiks itu adalah awalan atau di sini penjabarannya adalah
imbuhan yang berada pada awal kata dasar. Afiksasi itu adalah imbuhan, ya, afiks adalah imbuhan. Jadi prefiks adalah imbuhan yang berada di awal kata dasar. Contoh, ini dari kata dasar lari, mendapat imbuhan kata imbuhannya lari adalah kata dasar, seperti itu. Lalu yang kedua infiks. Infiks itu adalah imbuhan yang berada pada tengah kata dasar. Gemetar, contohnya. Ada contoh katanya yaitu gemetar. Dari kata dasar getar mendapat imbuhan menjadi gemetar, ya. Terus ada afiksasi, yang ketiga afiksasi sufiks, yaitu imbuhan yang berada di akhir kata dasar atau akhiran. Getar kalau mendapat imbuhan an di belakangnya berarti menjadi getaran. Jadi getar mendapat imbuhan an menjadi kata getaran. Terus konfiks adalah imbuhan yang berada pada awal dan akhir kata dasar atau imbuhan awalan dan akhiran, awal akhir. Contohnya dari kata dasar tahu mendapat imbuhan men, lalu i awalan men dan akhirannya i, jadi mengetahui. Atau contoh lagi dari kata dasar lari mendapat awalan mendapat akhiran an menjadi berlarian. Selanjutnya yaitu kalimat definisi. Kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan hal lainnya. Nah, kalimat definisi ini harusnya berada di awal pemaparan atau tadi di definisi umum itu nanti masuknya ke kalimat definisi atau kalimat yang memberikan penjelasan umum. Tadi kan kita membahas tentang jeruk. Nah, di sana kalian bisa membubuhkan suatu kata yaitu jeruk adalah, jeruk yaitu, atau jeruk merupakan, dan lain sebagainya. Itu masuk ke kalimat definisi berupa penjelasan kata untuk menjelaskan. Lalu ada kalimat simpleks dan kompleks. Itu kita kenalnya dulu yaitu atau di SMP yaitu kalimat majmuk, ya, ada setara dan bertingkat. Nah, di sini ada kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks yaitu kalimat yang dibentuk oleh fungsi-fungsi pokok. Jadi fungsi-fungsi pokoknya kalimat itu hanya terdiri dari subjek, predikat, atau subjek, predikat, objek, atau subjek, predikat, dan pelengkap saja. Sudah. Jadi pokoknya itu, jadi tidak ditambah dengan keterangan. Tapi kalau kalimat kompleks itu ditambah dengan keterangan, jadi lengkap. Ada subjek, predikat, objek, keterangan. Kita bacakan definisinya, yaitu kalimat kompleks adalah kalimat yang telah mengalami perluasan baik berupa keterangan maupun fungsinya. Bisa ditambahkan konjungsi. Konjungsi bisa dan, bisa jika, bisa ketika, bisa atau, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah mempelajari ilmu hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.